Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-temanku semua, baik yang ada di sini yang bersama-sama dengan saya, maupun yang mengikuti di channel YouTube. Perkenalkan, nama saya Arianti, dan saat ini saya ditemani beberapa teman baik saya. Saya akan menyapa beberapa teman baik saya. Ini ada Dr. Ronald yang sedang bertugas di Papua. Halo dokter, apa kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Sehat, Kak. Sehat dong. Selalu semangat. Terima kasih. Ada Pak Vincent. Halo Pak Vincent. Halo, selamat sore semua. Sehat-sehat ya Pak? Sehat, terima kasih. Tuhan. Ada narasumber kita, Priscila. Halo Pris, apa kabar? Halo Mbak Yanti, puji Tuhan, baik. Terima kasih. Ada juga David Samjar. Ini juga narasumber kita. Halo David. Halo Mbak Yanti. Apa Shalom kabar? semua. Kabar baik, puji Tuhan. Oke, kita akan memulai acara kita saat ini. Kita akan berdoa dan doa buka akan dilayangkan oleh Dr. Ronald. Oke, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, Bapak. Terima kasih sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, Bapak-Bapak. Sekarang kami akan belajar tentang menggunakan aplikasi Roh Nubuat, Bapak. Berikan kepada kami ilham kebijaksanaan, begitu juga kepada pembicara, agar kami mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, agar kami juga bisa sharing ke teman-teman kami. Dan tentunya dengan kami tahu menggunakan aplikasi ini memudahkan kami untuk lebih tahu lagi bagaimana peran Roh Kudus-Mu, peran Engkau dalam kehidupan kami, Bapak, agar tentunya kami semakin dekat kepadamu, Bapak. Terima kasih atas semuanya. Tuntun serta acara kami, Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Dr. Ronald. Teman-teman, hari ini kita masih membahas seri menyelidiki Alkitab ya. Kita akan membahas cara penggunaan aplikasi bagian ke-34A. Dan kita akan lanjutkan ke bagian 34B, cara pakai buku Roh Nubuat secara fisik dan aplikasi. Kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari narasumber kita, yaitu Priscila dan David Samjar. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Jadi teman-teman, kita akan membahas lagi persiapan bagian yang ketiga. Dan kali ini memang kita khusus membahas untuk yang Roh Nubuat dan spesifiknya untuk tulisan-tulisan Nyonya White. Kita bisa bilang gitu ya, Ellen G. White. Oke, untuk mengawali, kita akan mulai dengan yang fisik ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama ini, berdoalah agar kita bisa memiliki buku-buku Roh Nubuat. Ini kalau dari sisi buku dulu ya. Seperti itu. Kenapa kita perlu berdoa? Karena saya tahu mungkin tidak semua orang akan bisa membeli buku Roh Nubuat gitu. Tidak semua bisa beli. Jadi berdoa. Nah, sebenarnya ada kesaksian yang ingin saya bagikan di sini. Nanti mungkin cerita lengkapnya di belakang ya, tapi saya mau sharing dulu di depan ini supaya di sini kita tidak langsung berpikir, wah berarti harus punya bukunya, sedangkan saya tidak punya uangnya, misal gitu. Saya hanya ingin bagikan sedikit kesaksian saat saya benar-benar membutuhkan buku Roh Nubuat saat itu, yaitu nanti saya sharing ya buku apa. Tak berapa lama karena benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, ingin tahu, ingin membaca, ada teman yang memberikannya, seperti itu. Ada teman yang memberikannya. Jadi, kenapa saya awali dengan kita harus berdoa? Agar kita bisa memiliki buku-buku Roh Nubuat itu karena memang kita sungguh-sungguh Tuhan akan berikan. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Supaya tidak supaya di sini tuh nggak kena omel gitu ya. Wah, ngajarin harus pakai buku fisik, tetapi kita nggak punya, terus gimana gitu. Oke. Lalu yang kedua, kalau kita mau menggunakan buku Roh Nubuat yang secara fisik, kan ada banyak nih
khususnya yang bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kami hari ini akan spesifik kalau yang buku fisik bahasa Indonesia. Jadi di sana kita bisa baca daftar isi. Ada banyak bukunya, lalu gimana caranya kita mengerti? Misal kita lagi mau belajar, ini kan seri menyelidiki Alkitab ya. Kita lagi mau belajar nih, contohnya perumpamaan tentang 10 gadis. Nah, buku apa yang harus kita baca? Satu, kita bisa lihat dari judulnya juga, ya kan? Kedua, kita bisa baca dari daftar isi, agar kita bisa mengerti, oh buku ini gambaran luasnya itu membahas mengenai apa. Lalu yang ketiga, cari tahu isi dari setiap buku dengan bertanya pada orang lain, atau cari dari internet juga boleh. Jadi di sini tuh kita bisa tanya nih, misalnya ada teman kita atau mungkin pendeta yang memang suka membaca buku Roh Nubuat, kita bisa tanya. Misalnya pendeta atau teman si A, B, C gitu kan, tanya. Saya ingin belajar tentang nubuatan, contohnya. Kira-kira kalau buku Roh Nubuat, buku apa ya yang harus saya baca? Nah, itu kita bisa cari tahu. Entah dari teman, ataupun juga kita bisa cari dari internet. Nah, itu kurang lebih. Saya mau memberikan contoh. Di sini, ini adalah seri Alpha Omega ya. Jadi untuk seri Alpha dan Omega itu ada 8 jilid. Ada 8 jilid ya. Di sini ada seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seri 1 dan 2 ini adalah sejarah para nabi. Atau juga bisa disebut para nabi dan bapa. Ya, 1 dan 2. Nah, nanti masuk jilid yang ketiga dan keempat, ini adalah para nabi dan raja. Para nabi dan raja. Oke. Di sini untuk seri jilid 3 dan 4 itu para nabi dan raja. Saya tidak jelaskan full isinya ya, tapi ini urut. Ini urut. Dari sini tuh mulai dari kejadian, mulai dari ini, asal usul dosa dulu ya di sini. Nanti ke arah sini. Nanti kitab, kalau mau cari sehubungan dengan Daniel ya, itu nanti di jilid 3 atau 4, di antara sini. Ya. Lalu jilid 5 dan 6 ini adalah kerinduan segala zaman. Jadi jilid 5 dan 6 ini membahas mengenai kehidupan Yesus. Kita mau bicara gampangnya ya, semua tentang kehidupan Yesus lah ya. Itu di kerinduan segala zaman, 5 dan 6. Masuk ke jilid yang ke-7, di sini ada kisah para rasul. Kisah para rasul. Dan pada jilid yang ke-8, di sini akan membahas atau yang kita kenal dengan kemenangan akhir. Nah, ini masuk di dalam seri Alpha dan Omega. Ini saya mau kasih contoh daftar isi, ya. Jadi nanti kalau misalnya ini jilid yang pertama ya, seri Alpha Omega jilid yang pertama, misal kita mau cari tentang Nuh. Nah, baca aja kira-kira yang sehubungan dengan Nuh apa ya? Oh ini, 7 nih. Yang bab ke-7 nih, air bah, ini pasti tentang Nuh. Setelah air bah, nah ini kemungkinan masih tentang Nuh nih, gitu kan. Jadi bisa kira-kira, oh berarti ini di halaman 95, nanti kita buka. Nah ini caranya ya, kita baca dulu daftar isinya. Tapi di sini, khusus seri Alpha Omega ya, tidak berlaku di buku-buku lainnya. Seingat saya ini untuk yang buku fisik tuh seri Alpha Omega. Saya tunjukkan, ini bab pertamanya dari seri atau jilid pertama. Hanya ditulis angka 1, bab 1 ya, judulnya Mengapa Dosa Dibiarkan. Lalu tidak ada keterangan lagi bawahnya. Tetapi ada bab-bab, cukup banyak bab-bab lainnya, itu ada seperti ini. Coba dilihat di bawahnya. Pasal ini didasarkan pada Kejadian 16, 17, ayat yang ke-18 sampai 20 dan seterusnya. Jadi artinya kalau misalnya, jadi kadang tuh saya pingin tahu kisah tentang Elia misal gitu ya. Saya lihatlah kira-kira selain kita membaca daftar isi dan judulnya, saya biasa lihat dari sini, bawahnya sini ditulis. Jadi misal memang yang saya ingin pelajari itu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Nah, saya lihatlah di sini, pasal ini, ya maksudnya pasal yang ini didasarkan atas kitab apa gitu. Nanti ada tulisannya, ini kitab Raja-Raja nih, 1 Raja-Raja 17 sampai 19. Nah, disitulah kita baca. Nah, ini salah satu cara
saat kita menyelidiki Alkitab, lalu kita ingin membaca bagaimana caranya kita bisa tahu, nah ini salah satunya. Oke, sambil kita mulai tanya-tanya sama teman, nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa, kita tahu, lama-lama kita tahu kok, kalau misalnya lagi mau baca A, atau lagi membahas tentang, misalnya tentang berbicara atau cara bicara, kita langsung tahu, oh yang diambil adalah buku ini, judul ini, karena sudah terbiasa akhirnya. Mungkin awal-awal agak susah ya teman-teman, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti akan tuntun, gitu. Lalu berikutnya, saya hanya mau sharing buku-bukunya ya. Jadi beberapa buku, ini beberapa buku yang yang mungkin kita bisa miliki sambil kita doakan. Ini adalah seri keluarga biasanya ya. Ini juga ada 6 jilid. Walaupun berbeda-beda ya, di sini kalau kita bisa baca membina keluarga bahagia, membina anak yang bertanggung jawab, membina pendidikan sejati, ya, dan seterusnya. Tapi ini yang sehubungan dengan seri keluarga biasanya. Oke. Next, ini adalah buku judulnya Tulisan-Tulisan Permulaan. Kalau ingin tahu isinya apa, saya sudah bagikan ya di sini. Jadi hampir di setiap buku, saya sudah berikan daftar isinya. Jadi nanti boleh tinggal di screenshot, ya, nanti yang nonton di YouTube tinggal di screenshot saja. Nanti kalau mau baca-baca lebih jelasnya, karena memang di sini saya tidak akan bahas satu persatu dengan lengkap, ya, karena bukan lagi mereview buku. Nah, di sini saya hanya mau sharing, kalau untuk teman-teman yang ingin belajar, ini juga salah satu kalau ingin tahu sehubungan dengan nubuatan, ini juga baik, buku yang baik untuk kita pelajari, yaitu tulisan-tulisan permulaan. Sangat baik untuk kita pelajari. Nanti kita di sini ada belajar beragam, sampai nanti Yesus datang yang kedua kali di surga. Nah, dari awal. Nah, ini semua kita bisa baca di tulisan-tulisan permulaan. Nanti sambil mungkin teman-teman di sini kan kita barusan selesai baca ya. Bagi beberapa yang sering join bersama kita sudah selesai baca ini. Nanti boleh sharing ya. Itu kurang lebih nanti sambil dibaca. Daftar isinya mungkin saya tidak berikan semua juga ya di sini, hanya sebagian. Berikutnya, bagi yang ingin tahu sehubungan dengan surga, buku ini baik untuk bisa kita baca. Ya, salah satu yang menarik di sini yang saya sudah baca itu misalnya seperti ini, bab 10 ya. Siapa yang akan berada di sana? Beberapa orang sudah berada di surga, beberapa orang tidak akan berada di sana. Nah, siapa aja yang tidak berada di sana? Buku ini menjelaskan, ada nama-nama yang ditulis. Nama-nama yang ditulis. Seperti itu. Berikutnya, ini buku tentang iman dan perbuatan. Kalau kita masih bingung sehubungan dengan iman dan perbuatan, boleh baca buku ini. Ya, daftar isinya sudah saya berikan di samping sini. Kali ini saya kasih lengkap ya, daftar isinya saya fotokan lengkap. Nah, ini masih dengan buku yang sama, iman dan perbuatan. Jadi nanti teman-teman tinggal di screenshot. Saya tidak menjelaskan satu persatu lagi. Baik, buku berikutnya itu adalah Khotbah di atas bukit. Nah, ini juga seharusnya kita baca gitu, karena ini buku yang bagus. Ini sehubungan dengan ya khotbah di atas bukit, sesuai dengan judulnya, khotbah Yesus gitu kan. Dan ini mendetail per ayat sih, hampir per ayat sih ya yang saya pernah baca itu, hampir per ayat itu dijelaskan. Contohnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada penjelasannya di situ. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada penjelasannya. Dan seterusnya. Doa Bapa kami juga ada di sini. Nanti dijelaskan perbagiannya. Nah, ini sangat bagus, buku yang sangat bagus, salah satu yang rekomendasi juga gitu. Lalu berikutnya, di sini ada buku Tuntunan Hidup Sehari-hari. Ini judulnya ya, Tuntunan Hidup Sehari-hari. Seingat saya Inggrisnya tuh Help in Daily Living ya, harusnya ini. Buku ini bagus sekali untuk sehubungan dengan kehidupan kita. Ini sangat baik dan saya secara pribadi banyak tertampar di buku ini gitu kan, tertampar untuk hal-hal yang kehidupan banget, kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini sangat bagus buku ini untuk dibaca. Dan buku ini tipis teman-teman, jadi tidak terlalu
banyak gitu ya, tidak terlalu tebal, kita bisa baca. Di sini judul berikutnya panggilan untuk terpisah. Jadi bisa dilihat daftar isinya di sini ya. Yang ada cara berdoa, kayak gitu, bagaimana memiliki iman, dan seterusnya. Berikutnya, ini riwayat Yesus. Ini bagus. Ada sedikit perbedaan dengan Kerinduan Segala Zaman. Buku ini lebih tipis daripada Kerinduan Segala Zaman. Tapi ada beberapa yang saya baca, semoga saya tidak salah ya, ada beberapa yang memang di Kerinduan Segala Zaman tidak ada, seingat saya ya. Tapi semoga saya salah. Jadi, tapi ini buku baik untuk kita baca sehubungan dengan riwayat kehidupan Yesus ya, mulai dari Yesus lahir sampai akhir gitu kan. Karena ini memang benar-benar bicara tentang kehidupan Yesus seperti itu. Buku berikutnya adalah Konfrontasi. Ini sejujurnya saya belum pernah baca, tapi kita bisa lihat dari daftar isinya. Ujian percobaan, persembahan korban, penggodaan, dan seterusnya. Ya, ini pasti sehubungan dengan apa? Nah, kita bisa lihat. Berikutnya ini ada Juru Kabar Pengharapan. Ini tentang penginjil ya, penginjil literatur, seperti apa, dan lain sebagainya, kita bisa baca di buku ini. Berikutnya adalah Kebahagiaan Sejati. Ini buku yang juga sangat baik untuk kita baca. Salah satu yang saya suka itu bab di pertobatan. Mungkin setiap kita berbeda ya, tapi itu salah satu bab yang saya suka dari buku Kebahagiaan Sejati. Nanti bisa dibaca, di sini ada macam-macam ya. Daftar isinya, membahas tentang apa saja. Tidak ketinggalan ya, kalau kita bicara buku Roh Nubuat itu ada buku pendidikan. Di sini ada pendidikan, di sini jelaskan ada macam-macam ya, sekolah Eden, lalu apa, guru yang dikirim Allah, dan seterusnya. Ini tentang pendidikan. Lalu ada buku Hidup yang Terbaik. Ini Hidup yang Terbaik. Di sini cukup beragam sebenarnya. Cuma salah satu yang saya fotokan hanya yang di bagian depan ini ya. Seperti misionaris medis. Kalau ada dokter di sini, ada yang calon dokter di sini dan dokter hari ini ya. Kita bersama calon dokter dan dokter. Jadi ini buku yang baik untuk dibaca. Tugas seorang dokter seperti apa, misionaris medis dan pekerjaannya. Perawatan untuk orang sakit. Nah, ini juga untuk suster ya. Nurse, perawat. Nah, ini juga bagus. Ini buku yang baik. Dan untuk kita semua tentu saja ini buku yang baik yang harus kita baca. Jadi di sini juga membahas mengenai prinsip kesehatan, rumah tangga, kebutuhan pekerja, dan lain-lain. Ini sehubungan dengan buku Hidup yang Terbaik. Lalu berikutnya, ini bagi kita yang tadi saya bilang, kalau kita mau tahu tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ya kan ada banyak nih. Tentang biji sesawi, anak yang hilang, gitu kan. Ini buku yang wajib kita baca. Karena di sana dijelaskan dengan sangat rinci, dengan sangat baik. Misal kita mau pilih, tinggal pilih aja mau yang mana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Berikutnya, buku berikutnya yang ingin saya bagikan adalah ini, Petunjuk Diet dan Makanan Anda. Ini, apa ya, saya mau katakan buku yang baik untuk kita baca juga, tentu saja, sehubungan dengan kesehatan. Di sini ada makanan sehat, makanan orisinil, sederhana gitu kan. Terus berapa kali makan sehari, makan di antara jam makan, di sini dijelaskan semuanya. Di sini baik untuk kita baca ya. Nah, ini juga makanan sebagai obat alamiah, bagaimana tentang soda, garam, mentega. Nah, di sini ada banyak penjelasannya, oke? Berikutnya yang ingin saya bagikan adalah buku ini, Kristus dalam Tempat Kudusnya, Christ in His Sanctuary. Oke. Nah, untuk yang buku ini memang dia bilingual, jadi ada Indonesia dan ada Inggrisnya. Seperti itu. Ada banyak lah sehubungan dengan bait suci. Gampangnya gitu, ya. Berikutnya buku ini tentang pertarakan. Buku pertarakan. Nanti bisa dibaca di sini ya, bisa dibaca. Daftar isinya apa saja. Oke, mungkin kurang lebih itu. Berikutnya yang ingin saya bagikan adalah ini, saya mau sharing dulu kompilasi. Maksudnya
ada banyak ya buku-buku yang sebelumnya itu juga mungkin yang tadi saya sharing di depan, mungkin ada juga itu buku-buku kompilasi. Cuma memang untuk tahu itu buku kompilasi atau tidak, kita harus cek dulu. Nah, tapi ini beberapa yang sudah pasti ini buku kompilasi ya. Nah, apa itu buku kompilasi? Ada yang tahu teman-teman di sini? Gantian saya bertanya dulu. Ada yang tahu nggak buku kompilasi itu apa? Ini buku Roh Nubuat tapi yang kompilasi. Oke, yang saya tahu kompilasi itu kalau dia berbicara tentang kompilasi buku Nyonya Ellen, itu artinya bukunya memang tidak ditulis secara langsung oleh Nyonya Ellen. Tetapi isi dari buku kompilasi itu adalah tulisan-tulisan Nyonya Ellen juga yang disusun, yang diambil dari berbagai buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen. Gitu. Jadi kompilasi ini isinya memang tulisan-tulisan Nyonya Ellen yang disusun berdasarkan bab. Nanti misal biasanya sih dikasih bab. Misal mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, itu nanti isinya adalah tulisan-tulisan Nyonya Ellen dari berbagai buku yang dijadikan satu. Nah, itu disusun oleh bukan Nyonya Ellen yang menulis secara langsung atau menyusun buku itu secara langsung. Tapi memang ada orang yang menyusun. Tapi isinya, kalau kita berbicara tentang kompilasi buku Nyonya Ellen, yaitu isinya adalah tulisan-tulisan Nyonya Ellen. Seperti itu. Oke, jadi untuk kompilasi seperti yang David jelaskan itu adalah seperti itu buku-bukunya. Jadi kita perlu tahu kalau mau pakai buku kompilasi, nah gini deh, tanya dulu. Kalau kita mau buku kompilasi nih, gimana nih Fit? Kalau misalnya kita baca buku kompilasi, saya kasih contoh satu. Jadi ini adalah buku kompilasi, salah satunya Amanat Kepada Orang Muda. Di sini ada berbagai macam ya, dan ini kompilasi. Nah, salah satu buku lagi yang kita lagi baca nih, yaitu Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman. Buku ini adalah buku kompilasi. Oke, sekarang tanya dulu, gimana Fit? Kalau buku kompilasi, bacanya gimana? Mungkin sama ya kalau cuma baca, tapi pasti ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Boleh sharing dulu Fit, gimana? Ya, mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita membaca buku kompilasi, itu kita harus tahu memang ini kan diambil dari penggalan-penggalan tulisan Nyonya Ellen. Karena ini berupa penggalan, jadi biasanya yang diambil itu hanya mungkin satu paragraf atau 1-2 kalimat, kayak gitu. Jadi memang hanya bagian kecil dari tulisan Nyonya Ellen yang diambil. Nah, itu yang kita harus perhatikan adalah konteks dari apa yang sedang dibicarakan. Gitu. Misal kita mungkin pas baca buku kompilasi ya, misalnya ini mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, ini kan isinya adalah tulisan-tulisan Nyonya Ellen dari berbagai buku yang diambil beberapa tulisannya saja. Dan itu hanya bagian-bagian yang tidak seutuhnya diambil, jadi hanya beberapa bagian yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau baca terus ngelihatnya, loh, ini kok kayak nggak nyambung ya. Nah, itu kalau kita menemukan seperti itu, nah itu bisa langsung kita harus cek di tulisan secara keseluruhan. Biasanya nanti kalau kita baca buku kompilasi, itu nanti di akhir kalimatnya ada informasi tentang sumber buku. Jadi ini dikutip dari mana, nanti tuh ada informasi seperti itu. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata diambil dari buku ini. Nah, kalau kita mau lihat konteksnya secara utuh, kita bisa langsung mencari di buku itu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oke, thank you Fit. Benar banget. Jadi teman-teman kalau ada hal-hal yang mungkin menurut kita ini apa ya, kok kurang mengerti ya, atau kok kemarin tuh saya baca sepertinya bertentangan. Pernah nggak sih Fit baca? Atau teman-teman di sini deh yang pernah baca tapi kok kayaknya bertentangan? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Yang diingat? Mungkin ini sih banyak yang kalau saya harus yang bukan, lebih ke konteksnya Kak, gitu. Lebih ke konteksnya. Jadi
Harus baca utuhnya baru bisa paham. Pernah ketemu yang kayak gitu? Oke. Ada lagi kah dari teman-teman di sini yang punya kesaksian pernah baca tapi kayaknya gimana gitu? Belum ada ya? Yang saya pernah tuh, kalau David harusnya banyak nih, karena David baca banyak kesehatan kan, Fit? Pernah nggak temukan? Ya, pernah. Nah, oke, itu ada pembahasan khusus sih, tapi nggak apa-apa kita sharing dikit ya cara baca supaya kita ngerti ya, Fit ya. Supaya kita ngerti nih. Jadi contohnya ini makanan, ini contoh ya. Saya agak lupa detailnya soalnya, detailnya. Contohnya di satu sisi waktu itu Ellen G. White tuliskan kita boleh makan ini gitu ya. Saya katakan aja ya, ini. Karena saya agak lupa ininya tuh apa. Karena saya itu pernah ditanyain sama teman ya. Dia kasih kutipan Roh Nubuat ada 2, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh makan ini gitu. Nah, kalau yang seperti itu kita harus lihat apanya nih. Ini sekalian kita belajar ya supaya kita waktu kita menggunakan buku-buku Roh Nubuat kita juga tahu. Coba David. Kenapa ada yang seakan-akan yang satu oke, yang satu nggak oke? Yang satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Gimana? Saya yakin David udah banyak baca tentang kesehatan nih. Ya, mungkin hal yang kita perlu perhatikan juga ketika kita membaca Roh Nubuat, khususnya tulisan Nyonya Ellen ya, itu adalah ini yang terdapat di dalam Selected Messages volume 1 halaman 42 paragraf yang kedua. Di sana dikatakan kesaksian-kesaksian itu sendirilah yang akan menjadi kunci untuk menjelaskan pekabaran-pekabaran yang diberikan, seperti halnya ayat dijelaskan dengan ayat. Nah, jadi ketika kita membaca tulisan Nyonya Ellen dan kita tidak mengerti maksudnya apa, maka kita harus membaca tulisan Nyonya Ellen yang lain, yang menjelaskan hal yang kita tidak mengerti. Itulah maksudnya ketika dikatakan kesaksian-kesaksian itu sendirilah ya, yang akan menjadi kunci untuk menjelaskan pekabaran-pekabaran yang diberikan. Kita membaca suatu buku mungkin, terus kita bingung, ini maksudnya Nyonya Ellen ini apa ya? Nah, itu jangan sampai kita menggunakan akal manusia kita. Nggak boleh. Jangan sampai kita menggunakan mungkin pendapat orang lain, jangan. Kalau tulisan Nyonya Ellen, biarlah tulisan Nyonya Ellen juga yang menjawab. Karena Nyonya Ellen sendiri sudah bilang di sini, bahwa kesaksiannya itu sendirilah yang akan menjelaskan tulisannya sendiri. Seperti halnya ayat dijelaskan dengan ayat. Kan kita pernah belajar ya, bahwa ayat Alkitab itu dijelaskan dengan ayat Alkitab juga. Nah, prinsip yang sama juga berlaku untuk tulisan Nyonya Ellen. Untuk mengerti tulisan Nyonya Ellen, ya salah satunya kita harus membaca buku Nyonya Ellen juga. Mungkin kita bisa temukan itu, misal kita tidak mengerti di buku ini. Nah, kita harus baca memang sampai akhir buku tersebut supaya kita siapa tahu jawabannya ada di sana, ya kan? Kalaupun di buku itu tidak ada jawabannya, kita harus cari di buku yang lain yang tulisan Nyonya Ellen juga. Seperti itu. Nah, ini pertama yang harus kita perhatikan untuk membaca buku Roh Nubuat. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai prinsip yang satu ini dari teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada. Ya. Oke. Apalagi nih Fit, berikutnya yang harus kita perhatikan ya kalau lagi baca Roh Nubuat gitu. Ya. Yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah ketika kita membaca buku Roh Nubuat, kita harus memperhatikan tahun penulisan. Ya. Tahun penulisan itu salah satunya yang harus kita perhatikan. Mari kita baca di salah satu kutipan yang Nyonya Ellen tulis di dalam buku yang sama, Selected Messages volume 1 halaman 57 paragraf yang kedua. Dikatakan, mengenai kesaksian-kesaksian, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang dibuang, tetapi waktu dan tempat
harus dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau kita melihat tulisan Nyonya Ellen, misal yang tadi Kak Priscil sempat singgung sedikit, ada tulisan-tulisan yang kelihatannya bertentangan. Misalnya aja Nyonya Ellen pernah tulis telur, susu, butter atau mentega. Pernah Nyonya Ellen tulis itu tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Nah, kita tahu konteksnya apa di situ. Ya. Nah, tapi di tulisan Nyonya Ellen yang lain dituliskan bahwa susu, butter, dan telur itu sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, di situ juga ada konteksnya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kok kayak bertentangan ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah tahun penulisannya. Tahun penulisannya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin karena Nyonya Ellen mendapatkan terang yang baru. Terang yang lebih besar dari yang sudah lama. Jadi kita harus melihat tahunnya. Ya. Karena dari situ kita bisa mengerti, oh ternyata tahun, misal Nyonya Ellen pernah menuliskan susu, telur, mentega itu memang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Nah, ini mungkin tahunnya lebih lebih baru daripada yang pertama kita baca itu. Nah, jadi ada terang yang baru yang Tuhan berikan. Sebenarnya itu tidak bertentangan ya, tapi kita harus pahami konteksnya. Kita harus pahami konteksnya. Dan di konteks yang lain juga kita harus pahami bahwa kalau mengenai susu, telur, mentega, memang hewan-hewan di dunia ini kan semakin berpenyakit ya. Semakin berpenyakit. Itulah salah satu alasan kenapa Nyonya Ellen tidak merekomendasikan susu, telur, mentega. Gitu. Nah, mungkin pada saat beliau menulis susu, telur, mentega itu masih boleh dikonsumsi, memang waktu itu penyakit-penyakit di hewan belum terlalu banyak. Nah, waktu beliau menulis sekarang tidak boleh, nah mungkin waktu itu penyakit-penyakit di hewan sudah mulai banyak. Jadi memang sekali lagi kita harus melihat konteks tulisannya, dan juga kita harus melihat tahunnya, waktu penulisannya itu kapan. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Gimana? Adakah yang mau dipertanyakan? Mungkin itu ya. Terang yang pertama dapat dan yang dapat lagi yang berikutnya itu tidak akan bertentangan. Ya kan ya, harusnya begitu ya. Jadi yang diperhatikan itu waktu dan situasinya waktu itu seperti bagaimana ya. Nah, soalnya kalau dikatakan terang pertama mendapat terang, terus berikutnya dia dapat terang yang lebih besar lagi dan isinya bertentangan, wah itu kacau nanti. Jadi seolah-olah terang yang didapat itu bertentangan. Ya, seolah-olah sebenarnya tidak. Dan yang pasti tidak terang yang dapat lebih besar itu, terang berikutnya yang didapat itu hanya untuk menjelaskan lagi terang yang pertama dia dapat, dan itu tidak akan bertentangan. Iya. Oke. Benar. Pada prinsipnya memang terang baru yang Nyonya Ellen dapat, misal kalau kita melihat dalam konteks yang kelihatannya bertentangan ya, terang baru yang Nyonya Ellen dapat itu harusnya tidak bertentangan dengan apa yang beliau dapatkan sebelumnya, kayak gitu. Kita harus lihat konteksnya juga ya toh. Kita harus lihat konteksnya, misal tadi tentang susu, telur, mentega. Itu kan kelihatannya bertentangan loh. Di sisi lain kok pernah direkomendasikan, tapi waktu di tulisan yang tahun berbeda kok sekarang tidak dianjurkan. Nah, itu harus kita lihat. Kelihatannya bertentangan, tapi Nyonya Ellen mendapat terang yang baru. Terang yang baru ini bukan artinya bertentangan. Bukan. Tetapi dia memperkuat apa yang sebelumnya mungkin belum dinyatakan. Oke?
Nyonya Ellen mendapatkan terang yang lebih besar. Tapi terang itu tidak bertentangan dalam ranah sebelumnya yang diungkapkan. Gitu. Itu sih Iya. prinsipnya sebenarnya. Oke David, thank you. Sudah menjelaskan itu benar. Jadi teman-teman kita harus paham ya, di dalam menggunakan roh nubuat itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah untuk kompilasi saya mau tunjukkan, contohnya ini kompilasi dari buku peristiwa-peristiwa akhir zaman ya. Jadi ini saya mau kasih contoh untuk buku kompilasi ya, saya ambil satu saja, buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Coba kalau kita perhatikan di sini, seperti yang tadi David sudah sharing, contoh ini masukkan kitab suci ke dalam ingatan. Nah, ini dia menjadikan satu topik atau perikop. Dan di dalamnya, paragraf yang pertama itu diambil dari buku Testimonies for the Church volume yang keempat. Paragraf yang kedua diambilnya dari buku yang berbeda, My Life Today. Ya kan? Lalu paragraf yang ketiga diambil dari diambil dari Review and Herald. Nah, jadi di dalam satu perikop ini saja, atau kita mau bilang satu subbab, ini diambil dari berbagai macam buku ya, atau kutipan-kutipan dari buku-buku Nyonya White yang lainnya, lalu dijadikan satu. Nah, itulah maksudnya buku kompilasi. Selain itu, ada tahun yang dituliskan di sini, supaya kita bisa lihat. Nyonya White tuliskan ini di tahun berapa? Nah, ini ada 1880, di tahun 1887, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu cara penggunaan untuk buku kompilasi. Kita bisa perhatikan ya. Jadi kalau misalnya menurut kita, ini apa sih maksudnya? Kalau ingin tahu lebih detail, contohnya ini ya, kita bukalah buku Testimony for the Church volume yang keempat, halaman 459. Atau kita bacalah itu. Kalau satu bab, dibaca satu babnya supaya kita lebih mengerti lagi apa maksudnya. Karena ini memang sepenggal yang dipotong, dimasukkan di dalam buku ini, lalu dijadikan satu, menjadi satu buku. Nah, seperti itu. Begitu juga yang di sini, ada buku, ini halamannya berbeda ya. Ini ada Messages to Young People, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di dalam satu buku, untuk kompilasi ya, itu di dalamnya isinya tuh dari berbagai macam buku lainnya. Nah, itu kurang lebih permasalahan mengenai kompilasi, supaya kita mengerti. Nah, saya mungkin tidak bisa menjelaskan dulu ya, mana saja yang buku kompilasi, karena kalau ada pertanyaan itu, boleh ditanyakan juga nanti. Tapi saya harus cek dulu satu persatu dari bukunya, apakah ini kompilasi atau bukan. Nah, itu kurang lebih. Oke. Tadi David sudah jelaskan kenapa kita butuh pelajari juga waktu, tahun. Ada satu ayat, Amsal 4 ayat 18, diingatkan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya jalan orang benar, saat kita juga nanti mau mempelajari roh nubuat, sama seperti kita mempelajari Alkitab ya. Mungkin kita baru baca sekali, kita belum paham. Tapi Tuhan akan selalu tuntun kita sampai pemahaman kita itu benar-benar di titik yang kita bisa gitu kan. Yang kita bisa kayak gitu. Mungkin hari ini kita hanya tahu kebenaran mengenai Sabat contohnya. Tuhan tidak langsung memberikan semuanya, tapi setelah kita sudah pelajari Sabat, kita mengerti, berikutnya kita pelajari lagi, oh sekarang jadi tahu. Ada makanan yang Tuhan izinkan untuk kita makan, ada yang tidak, seperti itu. Dan memang kalau kita berbicara mengenai ini ya, saya teringat bahwa saya itu waktu berbicara mengenai health reform atau reformasi kesehatan dengan salah seorang pendeta sampaikan demikian bahwa kamu tidak makan daging, ikan gitu kan, ayam, itu tuh step paling awal gitu. Tapi saat kamu belajar, kamu akan tahu. Kita harus belajar cara memasaknya dan semuanya gitu.
Dan itu berjalan seiring waktu. Semakin lama kita akan semakin tahu. Nah, itu kurang lebih maksudnya. Oke, selanjutnya ini buku kompilasi juga, Hidup di Desa. Ya, atau biasa kita bilang country living. Berikutnya lagi, ini buku kompilasi yang saya juga tahu ya, ini pikiran, karakter, dan kepribadian. Ada 2 jilid, ini buku kompilasi. Nah, untuk yang dasar-dasar pendidikan, saya belum cek ya, tapi ini saya mau sharing juga ada buku ini, dasar-dasar pendidikan, ada banyak ya. Daftar isinya boleh dilihat di samping. Lalu ada, kalau yang ini buku kompilasi, pelajaran kesaksian tentang makanan. Di sini ada sangat banyak pembahasannya juga. Ini boleh dibaca. Nah, ada juga tulisan Nyonya Wet itu yang dalam bentuk apa ya, sudah dijadikan dalam bentuk renungan. Saya hanya kasih satu contoh yaitu buku ini, Maranatha, seperti itu. Ini ada setiap bulannya apa saja pembahasannya. Lalu juga ada tentu, ini contohnya, dia ada tanggal ya, karena ini dibentuk dalam bentuk renungan, ada tanggalnya juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini isi bukunya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan ataupun tambahan? Oke, kalau tidak ada, saya akan serahkan ke David berikutnya. Silakan, David. Thank you Kak Priscil sudah menjelaskan untuk tulisan-tulisan Nyonya Ellen secara fisik ya, maksudnya buku-buku secara fisik. Selanjutnya kita akan membahas buku-buku namun secara elektronik atau digital. Nah, kita mulai dari handphone dulu ya, nanti juga akan dijelaskan yang dari PC atau laptop. Nah, kalau yang dari handphone, biasanya yang saya sering pakai adalah aplikasi yang ini, EGW Writings yang kedua. Ini Android ya teman-teman. Untuk yang pengguna Apple, nanti bisa dicek mungkin kalau ada ya, tapi saya belum pernah cek, jadi ini untuk yang Android. Nah, saya mau kasih info dulu. Ini kita sudah buat video tutorialnya. Kita sudah membuat video tutorial. Nanti untuk videonya, link videonya itu cek aja di deskripsi yang ada di bawah. Oke, nanti dicek, di situ sudah ada kami sediakan untuk video tutorial yang ini. Dan juga untuk aplikasi di software yang ada di laptop ya. Nah, di video tutorial itu kita ada membahas penggunaan secara dasar tentunya. Kita juga ada membahas bagaimana mengubah bahasa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Ya. Juga di situ kita jelaskan membesarkan ataupun mengecilkan tulisan, mendownload buku. Di situ bukan hanya buku-buku Nyonya Ellen, tetapi buku-buku penulis lain juga ada. Kita bisa mendownload buku-buku tersebut. Kalau kita download bukunya, berarti kita bisa menggunakan atau membuka bukunya secara offline, tanpa koneksi internet. Tapi kalau kita nggak download, ya berarti kita harus menggunakan koneksi internet. Di situ juga saya ada menjelaskan fitur highlight untuk memberikan warna pada tulisan, juga copy paste, menyalin tulisan, lalu ada searching, bagaimana kita mencari kata-kata yang kita ingin temukan di dalam buku-buku yang ada di sana. Oke, secara per buku maupun secara keseluruhan. Di sana saya juga ada menjelaskan kamus Noah Webster. Jadi di dalam aplikasi ini juga ada kamus, yaitu kamus Noah Webster. Jadi biasanya saya menggunakan kamus yang di sini. Satu aplikasi. Lalu di video tutorial tersebut juga saya menjelaskan EGW Scripture Index. Nah, EGW Scripture Index ini modelannya kayak Bible Commentary sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak. Bukan Bible Commentary memang. Jadi misalnya kita mau mencari tahu maksud dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Nah, dengan EGW Scripture Index, kita bisa melihat tulisan-tulisan Nyonya Ellen yang sedikit membahas Yohanes pasal 1 ayat yang pertama.
Nanti ada beberapa buku di sana. Kita bisa tinggal klik dan kita baca. Itu. Tapi memang bukan Bible commentary ya. Kalau Bible commentary itu kan dia memang menjelaskan ayat itu. Ayat itu memang spesifik dia jelaskan. Tapi kalau EGW Scripture Index, dia ada yang spesifik memang menjelaskan ayat yang kita cari, ada yang tidak spesifik. Jadi secara general gitu. Tapi ada menyinggung ayat atau menjelaskan ayat yang kita sedang cari maksudnya. Kayak gitu. Nah, itu kira-kira yang saya jelaskan di video tutorialnya. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Fit, Ya. aku udah ikutin yang di video itu. Kan dibilang ada yang kamus Noah Webster itu ya. Itu kan masuknya di all collection kan ya? Ya, di all collection. Itu begitu aku buka, karena aku sudah download 33 buku yang bahasa Indonesia ya. Itu sudah aku download. Yang keluar cuma itu aja. Jadi aku udah cari-cari ke atas ke bawah. Untuk kamus itu nggak ada gitu. Iya, memang kalau untuk kelemahannya, kalau ketika kita pilih bahasa Indonesia, yang muncul itu hanya 33 buku itu. Buku-buku seperti kamus, tulisan pionir yang lain, terus EGW Scripture Index itu jadi nggak ada. Oh, oke. Harus dirubah ke bahasa Inggris, baru nanti muncul. Kamusnya juga akan muncul. Oh iya, oke. Gitu. Thank you. Oke, thank you Mbak Yanti. Fit, mau nanya Fit. Ya, silakan. Ini kenapa pakai EGW Writing 2 ya? Maksudku, apa versi EGW yang lainnya itu ada masalah kan? Atau kurang lengkap atau gimana ya? Nah, itu saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Oke, saya yang jawab ya. Oke. Karena saya yang menggunakan. Jadi ada EGW, sempat saya sharing kan ada EGW yang merah ya. Yang merah. Memang kok untuk EGW merah, ini yang saya, karena kan sampai sekarang saya masih pakai. Yang saya lihat memang tidak ada pilihan bahasa kok. Jadi contoh, mau yang bahasa Indonesia nggak ada kok. Gitu. Kalau untuk EGW 2, EGW Writing yang kedua, dia sudah masukkan juga buku-buku yang sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Makanya tidak semua diterjemahkan juga memang, tapi yang buku-buku ada di dalam bahasa Indonesia itu ada di sana. Begitu kok ceritanya. Oh, oke. Bukan berarti yang lain palsu atau apa gitu, bukan ya? Oh, bukan kok, bukan. Oh ya, oke. Sama mungkin di mana ya? Tapi itu aja sih. Itu aja sih yang benar-benar kelihatan bedanya di sana. Oke, terima kasih Kak Vincent. Ada lagi kah yang mau menambahkan mungkin atau yang mau berkomentar atau menanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut penggunaan tulisan Nyonya Ellen yang ada di website. Nah, ini sama ya, ini juga tulisan-tulisan Nyonya Ellen, tapi ini bukan berupa aplikasi. Bukan. Ini berupa website. Bisa langsung diketik di browser kita di handphone. Ini nggak perlu diinstal, karena ini bukan aplikasi. Ya, websitenya itu sudah tertera di situ ya, teman-teman, m.egwwritings.org. Nah, itu bisa diklik langsung. Bisa dicari di browser masing-masing. Dan ini bukan aplikasi, ini website. Di situ kita juga bisa melihat tulisan-tulisan Nyonya Ellen dan juga tulisan-tulisan pionir lainnya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang memori HP-nya udah penuh, tidak bisa lagi download aplikasi. Nah, itu bisa langsung mengunjungi website ini. Ya. Nah, selanjutnya ini juga sama sebenarnya, tapi ini sepertinya tampilan baru ya. Ini juga berupa website, itu website linknya itu bisa dilihat egwwritings.org. Ya. Ini juga sama sebenarnya, sama juga tapi mungkin
tampilannya aja yang berbeda. Di sini juga bisa merubah bahasa. Yang pokoknya yang kedua-duanya ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Tapi ya jelas kalau untuk bahasa Indonesia, buku-bukunya terbatas. Buku-bukunya terbatas. Kalau untuk bahasa Inggris, ya bukunya lengkap, tentu aja. Nah, itu dia. Itu dia untuk website yang ada di ini ya. Yang kita bisa gunakan tanpa aplikasi, ini berupa website. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada, Fit. Oke, kalau gitu, saya serahkan kembali kepada Kak Priscil. Oke, kali ini saya hanya mau sharing, sama seperti yang tadi David sudah sampaikan, tutorialnya sudah ada ya, sudah dibuat bagaimana mengintegrasi tulisan-tulisan Ellen G. White itu dengan eSword. Ya, ini untuk aplikasi yang ada di PC, ya. Jadi kan saya sudah sharing bagaimana cara mendownload eSword gitu kan, cara penggunaannya. Nah, tetapi di PC ini bagaimana eSword ini kalau kita search atau kita mau download komentar-komentar itu tidak ada pilihan untuk mendownload komentar Ellen G. White gitu. Tapi ada caranya kita bisa mengintegrasikan supaya nanti pada waktu kita buka eSword yang ada di laptop atau PC kita tetap bisa nge-link gitu ya, menghubungkan dengan tulisan Ellen G. White langsung di sana, di dalamnya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya sudah ada di tutorial. Mungkin itu saja sih yang saya ingin sampaikan, dan ini untuk eSword dan juga kalau kita sudah install ya di laptop kita atau PC kita, ini bisa dalam keadaan offline, teman-teman, tidak harus online. Ya, tidak harus butuh WiFi. Jadi kemana aja kalau kita punya laptop ya, kita bawa, kita tetap bisa membacanya juga atau belajar. Ya, mungkin itu dari saya. Adakah pertanyaan atau mungkin mau menambahkan? Dari saya tidak ada, Kak. Oke. eSword Oh, ya. ini di MacBook nggak bisa kah? Gimana kok? Di laptop Mac. Oh, MacBook. laptop Mac. Setahu saya bisa kok, tapi berbayar. Oh, Setahu saya ya, karena ada teman saya kemarin juga tanya, pakai aplikasi apa itu? Saya kasih lah gitu kan. Tapi saat dia mau download, dia bilang harus berbayar gitu. Seingat saya ya, tapi itu udah agak lama. Sebelum pandemi malah. Sebelum ada pandemi. Jadi kurang tahu kalau sekarang kok. Karena saya juga laptopnya bukan Mac. Seperti itu. oh, ini cuma tambahan aja, nggak tahu boleh apa enggak. Itu di laptop MacBook itu bisa dibikinin apa ya namanya, 2 sistem ya, Windows juga sama MacBook juga. Oh, itu Jadi, saya kurang tahu. Bisa, tapi itu merusak sistem yang ada di dalam, Pak Vincent. oh iya kah? Iya, saya sudah pernah coba soalnya, jadi jebol MacBook saya. Oh iya kan? Jadi saya ganti yang MacBook Air. Akhirnya saya nggak mau lagi yang coba-coba begitu karena saya coba 2 itu nggak bisa, Pak. Oh, eSword 159.000, Pak Vincent. Yang di mana? Yang di laptop? MacBook ya, MacBook. Oh, oke. Terima kasih Mbak Yanti infonya. Jadi teman-teman, eSword di MacBook 159.000. Terima kasih Mbak Yanti. Itu setiap tahun harus bayar kan Mbak Yanti? Atau satu kali? Enggak. Satu kali aja kok, Pak. Satu kali ya? Nah, kita langsung, kebanyakan kalau dari Apple pasti bayar, Pak Vincent. Oh, Mbak Yanti, itu yang maksudnya Mbak Yanti tadi itu yang paralel desktop kah? Iya, maksudnya saya buat 2 ini, punya MacBook sendiri sama yang Microsoft itu enggak bisa, Pak. Jadi mesti salah satu kita pilih. Oh iya. Oke. Makasih Mbak Yanti. Sama-sama, Pak. Oke, thank you. Ada lagi kah? Baik, kalau sudah tidak ada, saya akan kembalikan ke MC kita, Mbak Yanti.
Silahkan. Baik teman-teman, kita akan berbagi pengalaman dan mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan mengenai roh nubuat dan apa yang kita rasakan dan temukan setelah mempelajari roh nubuat. Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu. Pengalaman dalam membaca roh nubuat, bagi saya bukan ini ya, background saya bukan keluarga Advent, gereja Advent, tapi memang background keluarga saya gereja hari Minggu, gitu. Dan ketika mengenal Nyonya Ellen dan juga tulisan-tulisannya, ya, bagi saya tentunya waktu itu saya tidak langsung percaya ya. Saya tidak langsung percaya karena saya harus membaca dulu, membuktikan dulu, baru saya bisa percaya secara pribadi. Tapi ketika saya sudah mulai mempercayai roh nubuat dan juga posisi Nyonya Ellen, ketika saya mulai menikmati buku-bukunya, membaca buku-bukunya, bagi saya pribadi saya sangat terberkati. Saya sangat dibantu. Gitu. Saya yang kalau secara pribadi ya, pengalaman pribadi, saya yang adalah mahasiswa kedokteran, ketika saya membaca buku-buku Nyonya Ellen mengenai kesehatan, saya sangat dituntun kepada ilmu kesehatan yang sejati. Kita di dalam belajar ilmu kesehatan, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari, teori-teori di dalam kesehatan, gitu. Bidang kesehatan ini sangat luas, kalau saya bilang, sangat luas. Jadi, saya berangkat dari background atau latar belakang anak kesehatan juga. Saya juga membaca buku-buku di sekolah dan lain-lain. Tapi, satu hal yang saya syukuri, saya mendapat tulisan Nyonya Ellen yang membahas tentang kesehatan. Apa yang kita makan, bagaimana kita sembuh, bagaimana kita menghadapi penyakit, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kesehatan itu sangat berdampak dengan kerohanian kita, bagaimana kesehatan itu sangat berdampak dengan iman kita. Itu yang saya syukuri. Itu yang saya syukuri karena di dalam buku Nyonya Ellen, ada beberapa buku ya, untuk apa yang khusus topik kesehatan itu, saya sangat tercerahkan. Saya sangat dicerahkan lah istilahnya. Lebih bisa mengerti. Dan bukan hanya sekedar teori, tapi saya membuktikannya juga secara praktik. Disitulah saya mengerti. Mungkin kalau secara teori agak kurang bisa mengerti ya. Tapi ketika kita praktik, kita bisa lebih lagi mengerti, lebih lagi memahami. Dan ya bagi saya pribadi, itu sangat-sangat membantu. Bukan hanya bermanfaat bagi saya, ini kalau bicara tentang ini ya, ilmu kesehatan di dalam buku Nyonya Ellen ya. Bukan hanya bermanfaat bagi saya, tapi pada akhirnya itu juga bermanfaat bagi keluarga saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, dan kakak saya. Ketika mereka sakit, contohnya ibu saya, misalnya, itu karena kami sudah, saya sudah membaca beberapa buku Nyonya Ellen, apa yang harus dilakukan ketika kita sakit, misalnya demam ya, itu harus ngapain aja. Dari buku itu saya bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, syukur puji Tuhan, karena ilmu tersebut, tidak perlu lagi ke rumah sakit ataupun ke dokter. Itu untuk masalah penyakit yang ringan. Saya nggak bicara tentang operasi dan lain-lain, itu beda konteks. Tapi itu saja saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Dan itu pun menjadi berkat bagi keluarga saya juga. Nah, itu konteksnya dalam sisi kesehatan ya. Buku-buku yang membahas tentang kesehatan. Kalau dalam aspek yang lain, buku-buku yang mengajarkan doktrin, yang berkaitan dengan pengajaran,
iman gereja dan lain-lain, itu juga saya secara pribadi sangat terberkati. Sangat terberkati. Karena banyak doktrin-doktrin, ya saya juga enggak mengerti. Saya enggak mengerti. Dan untuk mencari buku yang tepat, saya juga kurang mengerti. Saya kurang mengerti. Maksudnya, pengarang mana yang harus saya baca? Buku mana yang harus saya baca? Ya toh, kan banyak yang menulis topik-topik tentang pengajaran, tentang doktrin. Tapi saya bersyukur ketika ada yang namanya roh nubuat. Di situ kita, ini kan secara pribadi ya. Tapi kalau saya sudah mengambil keputusan, saya percaya posisi Nyonya Ellen sebagai nabi, dan tulisannya yang kita harus percayai, yang adalah ilham dari Tuhan. Ketika saya bingung tentang suatu pengajaran, tentang suatu doktrin, kok orang A ini bilang B, yang lain bilang C, yang lain bilang E, dan lain-lain, dan seterusnya. Disitulah saya harus kembali kepada apa yang tertulis. Buku-buku Nyonya Ellen membantu saya untuk lebih lagi memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tahu, tanpa buku Nyonya Ellen, ataupun tanpa penulis lainnya, kita bisa memahami kitab suci. Saya tahu itu. Tapi bagi saya pribadi, saya sangat dibantu dan ditolong oleh melalui buku-buku seperti itu, termasuk buku Nyonya Ellen, Roh Nubuat. Saya dibantu. Dan yang saya imani, yang saya yakin dan percaya, buku-buku seperti itu memang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu adalah ilham daripada Tuhan, itu artinya buku itu memang harus kita baca. Buku itu harus kita pahami. Kalau itu memang ilham dari Tuhan, ya kan? Nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu cuma untuk nggak ada tujuannya. Ternyata nggak perlu dibaca. Itu yang saya imani. Jadi apa yang ditulis Nyonya Ellen, saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di situ. Ada maksud Tuhan di situ. Ya, kita bisa memahami Alkitab tanpa roh nubuat. Saya tahu itu. Tapi iman saya adalah apa yang dituliskan oleh Nabi Tuhan. Ada maksud Tuhan di situ. Nah, saya sangat terberkati karena saya melihat juga tulisan Nyonya Ellen pun bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi dengan bantuan Roh Kudus tentunya ya kan, bukan dengan kepintaran dan hikmat kita. Tulisan Nyonya Ellen bisa dengan bahasanya itu bahasa yang bagi saya pribadi sederhana, mudah dipahami. Walaupun ada hal yang memang saya juga harus baca berulang-ulang ya. Tapi pada akhirnya memang tulisan Nyonya Ellen itu to the point gitu loh. Sebenarnya tidak membingungkan bagi saya pribadi gitu. Dan dari situlah saya lebih bisa mengerti, lebih mudah mengerti tentang suatu topik. Nah, itulah yang saya bisa bagikan mengenai pengalaman dalam membaca tulisan Roh Nubuat. Oke, thank you. Terima kasih, David. Thank you, David. Ya, sama-sama. Berbagi pengalamannya. Kalau dari aku sendiri, aku background-nya Advent dari nenek moyang ya. Jadi dari kecil, waktu bapak ibu aku menikah itu, mereka sudah komit untuk vegetarian. Jadi sekarang ini cucu, mantu, anak semua vegetarian. Cuma vegetarian kita bukan yang vegetarian. Kita masih makan telur, minum susu, dan mentega masih kadang-kadang, tapi enggak terlalu sering itu enggak. Jadi dengan ikut programnya Presil ya, saya yang sudah dibesarkan dari kecil Advent ternyata masih bolong-bolong menurut aku tuh masih bolong-bolong karena banyak hal yang selama ini tidak disadari itu yang harusnya dipelajari lebih lanjut gitu. Banyak sekali hal-hal yang baru aku tahu setelah ikut di GROW gitu. Jadi memang benar-benar bermanfaat sekali buat aku, khususnya sudah sekian puluh tahun jadi Advent tapi tidak bisa
apa ya, bahasa Jawanya tuh ngelontok gitu ya, maksudnya paham banget gitu. Enggak sama sekali, malah lebih paham David, lebih paham Prisil, mungkin Pak Vincent juga lebih banyak tahu karena Pak Vincent paling rajin ikut-ikut seperti ini. Saya baru-baru masuk aja. Jadi saya sangat terberkati dengan ikut programnya Pris ini, sekaligus saya bisa share juga untuk anak-anak di kantor. Kalau saya lagi di proyek pun saya sering baca renungannya Grow, dan saya ngomongnya agak kenceng-kenceng gitu di jalan ya, karena kan kalau nggak kenceng nggak didengar, karena kalau di pinggir jalan lagi bikin jalan tol itu kan ribut banget, dan mereka rata-rata Muslim anak buah saya, dan mereka tahu gitu harus berhenti pada hari Sabat, dari maghrib ke maghrib apa gitu, mereka tahu kalau hari Sabat itu harus berhenti, tidak boleh ada kegiatan apa-apa sampai nanti matahari terbenam hari berikutnya. Itu kalau dari saya. Mungkin dari yang lain, mungkin Pris atau Pak Vincent, silakan. Thank you Mbak Yanti buat sharingnya. Pak Vincent dulu mungkin. Mau Ini share berbagi pengalaman roh nubuat kah? Ya, nubuat Ya, hubungan ya, dengan ini boleh. dengan pengalaman pribadi. Silakan. Belum ada kayaknya. Oke. Kalau dari saya, ya tentu sudah sangat terberkati ya dengan tulisan-tulisan roh nubuat. Tapi saya ingin berbagi pengalaman yang tadi saya janjikan. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya ingin berbagi pengalaman pada saat saya mengetahui dan mulai mempelajari firman Tuhan lebih lagi gitu kan. Mulai dengan belajar Alkitab gitu. Sampai akhirnya saya ingin mempelajari roh nubuat. Jadi kalau mau jujur saya sama seperti Mbak Yanti, saya kurang tahu ya kalau dari nenek moyang ya, cuma memang mama kan dulunya bukan Advent gitu kan, terus karena nikah sama papa, nah tapi istilahnya saya lahir sudah dalam keluarga Advent. Tetapi saya sudah dibaptis juga, tetapi saya belum mempercayai roh nubuat gitu ya, dengan berbagai macam alasan lah ya, seperti itu ceritanya. Nah singkat cerita saat saya mulai mempelajari firman Tuhan, ingin menggali lagi, saya mulai penasaran dan ingin membaca roh nubuat itu atau tulisan Nyonya White seperti apa. Tapi nggak ada uang, karena harus beli seri Alpha Omega kan harganya mahal ya. Ini Mbak Yanti pernah beli nggak seri Alpha Omega nih Mbak Yanti, yang buku? Iya, yang hardcover punya, yang soft cover punya, soalnya dipaksa beli. Itu kan harganya mahal kan ya? Ya. Mahal, bukan yang 20.000 gitu kan. Oh enggak. Udah cheap. Jadi harganya mahal lah istilahnya gitu. Nah, tapi saya nggak punya uang waktu itu. Nggak punya uang tapi pengen baca, Tuhan gimana? Nah, Tuhan bukakan beberapa jalan. Jalan pertama, jadi waktu ke rumah Mami, ini Mbak Yanti kenal kan Mami Sheni kan? Jadi ke rumah Mami itu, waktu itu beres-beres tuh, lemari di sana. Punya nenek. Punya nenek di sana, buku Alpha Omega, tapi versi yang lama. Jadi yang gambarnya berbeda, tulisannya masih yang tulisan-tulisan ejaan kuno ya. Nah, itu yang akhirnya saya simpan, saya ambil, saya bilang ini boleh nggak diambil gitu kan. Itulah pertama kali saya membaca roh nubuat, dan itu Tuhan kasih istilahnya waktu pinginnya baca seri Alpha Omega ya waktu itu. Jadi itu salah satu jalan Tuhan. Makanya saya bilang berdoa saat kita memang benar-benar ingin apapun itu, yang dari Alkitab lah, yang dari roh nubuat, apapun yang kita ingini, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, minta. Nah, Tuhan bukakan jalan, itu yang pertama. Tapi kelemahannya adalah bukunya nenek saya itu tidak lengkap. Gitu. Jadi misal dari 8 seri yang tadi saya share, tapi bukunya bukan yang seperti itu ya. Ini kan versi yang baru yang sampai hari ini masih seperti itu. Yang saya punya, yang punya maksudnya ya, nenek saya itu agak beda. Warnanya beda, kertasnya beda gitu ya. Itu nggak lengkap. Jadi misal ada nih seri 1-nya, 2-nya bolong, 3-nya bolong, nanti 4-nya ada, 5-nya bolong, 6-nya ada gitu. Jadi kayak, kok nggak enak ya, pinginnya punya satu seri yang lengkap.
Nah, berdoa lagi lah, Tuhan, kali ini pingin banget nih baca, karena ternyata bagus banget, sangat memberkati, dan saya ingin baca lengkapnya, gitu. Jadi waktu itu belum yang terlalu Android ya, kayak sekarang kita bisa baca, tapi bagaimanapun saya secara pribadi memang lebih suka fisik, karena supaya tidak capek di mata kalau lihat layar. Itu kalau saya ya, tiap orang kan berbeda. Jadi akhirnya saya berdoa, dan apa yang terjadi, ini terjadi di luar dugaan. Ada 3 teman saya memberikan 1 set Alpha dan Omega. Jadi bisa dibayangkan di rumah saya punya 3 set Alpha dan Omega serinya lengkap. Sempat saya bagikan juga ke teman yang memang ini, jadi saya bagikan karena saya punya lebih juga kan. Dikasih juga sih, bukan saya yang beli. Jadi ada beberapa buku Roh Nubuat, seri yang keluarga tadi yang saya fotokan, itu juga pemberian. Jadi lihat bagaimana Tuhan tuh begitu baik dalam kehidupan saya. Saat saya ingin sekali membaca, lebih ingin lagi mengerti, Tuhan itu kasih gitu. Walaupun kita nggak punya uang, Tuhan itu kasih gitu loh. Entah bagaimana caranya dapat. Saya di sini tidak sharing ya. Itu buku yang hampir sama seperti punya Mbak Yanti. Kalau teman-teman yang ingat, buku Mbak Yanti itu yang buku King James, Study Bible King James, ya itulah. Ingat ya, yang buku yang tebel King James itu sempat kita bahas di buku fisik. Nah, saya punya buku yang seperti itu, tapi saya tidak tampilkan di sini memang. Karena kemarin kita putuskan kita sharing yang Indonesia saja. Itu buku Inggris, jadi buku seperti King James, sama King James, tapi komentar-komentarnya adalah tulisan Roh Nubuat. Dan saya waktu itu ada teman di Korea yang tawarkan, siapa mau titip, gitu kan, titip beli. Saya beli sebenarnya, tapi ternyata teman saya juga belikan. Jadi bisa dibayangkan kayak saat kita mau mempelajari sesuatu, saat kita nggak punya gitu kan, nggak punya uang, itu saya ngumpulin tuh. Karena udah tahu kan, tanggal sekian dia akan pulang. Berarti saya mulai nyicil nih, nabung gitu kan. Tapi ternyata teman saya belikan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita saat kita benar-benar ingin mempelajari firman Tuhan. Kenapa saya harus berbagi pengalaman ini? Supaya kita nggak bilang, ya iyalah, ini dijelasin, punya ini. Saya nggak punya uang, saya nggak punya laptop. Handphone saya pas-pasan, memori juga yang kecil gitu, dan lain sebagainya. Percayalah Tuhan punya cara begitu banyak. Yang kita pun nggak pernah tahu gitu loh. Gimana sih cara Tuhan? Sampai bisa membuat kita bisa menyelidiki firman Tuhan, bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Satu kesaksian lagi. Ada lagi kesaksian yang saya ingin bagikan selain saya tidak punya uang ya. Karena saya juga tidak ahli bahasa Inggris, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman ada yang juga tidak ahli bahasa Inggris ya, saya tahu. Tapi ada juga yang saya tahu bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ada banyak buku-buku yang masih dalam bahasa Inggris. Benar ya, Fit ya? Tadi David juga sudah jelaskan bahasa Indonesia agak terbatas di aplikasi juga, benar? Benar. Nah, begitu juga buku fisik. Ada begitu banyak yang belum diterjemahkan. Nah, satu ketika waktu ikut KPA di gereja ya, di jemaat, ada satu pertanyaan yang muncul, lalu saya sempat tanyakan juga teman-teman di sini, lalu Ko Vincent ada bilang, Koko pernah dengar jawabannya. Ko Vincent harusnya ingat nih. Koko kasih ini ke saya, kasih apa? Link YouTube-nya, punya Walter Faith, ya Ko ya? Iya. Semoga Koko ingat. Nah, waktu saya dengarkan di menit itu, jadi Ko Vincent langsung spesifik di menit yang itu, saya coba baca, itu punya James White memang, ya. Tapi saya percaya ini pengalaman untuk semua akan sama. Jadi itu bukunya James White, judulnya tuh The Second Advent. Waktu saya coba baca bab itu bahasanya susah. Bagi saya bahasanya susah banget Inggrisnya. Aduh, yang ini susah banget ya bahasa Inggrisnya, saya nggak paham gitu. Daripada saya salah di dalam memahaminya. Akhirnya minta tolong teman saya yang ahli bahasa Inggris yang biasanya juga kalau untuk beberapa renungan di Grow yang menggunakan kutipan, terkadang kalau itu dari bahasa Inggris memang teman saya yang ahli bahasa Inggris itulah yang memang menerjemahkan.
Nah, kali ini saya minta tolong, singkat cerita karena mungkin satu bab ya, jadi dia juga agak lama karena sibuk gitu. Dan singkat cerita saya ingat sama satu kakak yang memang biasanya dia menerjemahkan buku-buku. Tadi di situ saya sempat ada beberapa buku ya, yang apa ya, yang bukan keluaran dari IPH, itu adalah ada yang volunteer translator kalau saya tidak salah, ada juga dari kakak ini juga gitu. Dan dia termasuk di sana juga dulunya, setahu saya. Saya share lah sama kakak ini, Kak, boleh bantu nggak? Karena saya butuh banget gitu. Namanya kita lagi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, ingin tahu sebuah kebenaran. Kita akan usaha gitu, kita akan usaha. Nah, saya usahanya akhirnya tidak begitu dekat sama kakak ini, tapi saya tahu dia penerjemah gitu, penerjemah Roh Nubuat juga. Saya minta tolong sama kakak ini. Tadi saya sudah tanya dulu ya sebelum kita mulai rekam ini, Kak, nanti saya kesaksian boleh ya, Kak, tentang ini gitu. Nah, buku ini menariknya adalah saya hanya minta ditranslate satu bab itu saja, Kak, tolong translate. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia dan suaminya mentranslate satu buku. Bayangkan, satu buku itu ditranslate semua. Dia bilang, "Dek, ini kami sudah bicarakan, kami doakan dan ditranslate gitu, ditranslate." Saya cukup kaget, ditranslate semua dan dijadikan buku. Bukunya sudah ada, saya tidak tampilkan di sini ya, karena tadi sudah diskusi, memang kita mau masukkan yang tulisan Ellen G. White, karena ini punya James White. Jadi ini buku James White yang diberikan ke saya sudah dalam bentuk buku fisik, judulnya Kedatangan Kedua. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, bilingual. Dan coba teman-teman lihat, saat kita benar-benar ingin mempelajari firman Tuhan, itu bukan hanya kita akan dapat bukunya. Saat kita tidak mengerti bahasanya, yang kita susah banget, aduh nggak ngerti nih bahasanya gitu kan. Tuhan itu pasti buka jalan, dan ini yang saya rasakan, Tuhan itu begitu baik. Saat kita ingin, tapi kita nggak ngerti bahasanya Tuhan. Berdoa, tadi kan saya sudah info berdoa, bukan hanya meminta agar bukunya ada, gitu, tapi meminta kalau ada banyak buku yang belum diterjemahkan, minta berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti berikan orang-orang yang memang Tuhan sudah kasih karunia lebih di dalam menerjemahkan, mereka akan terjemahkan. Nah, itu mungkin kesaksian dari saya ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi pengalaman, sekaligus memberikan tambahan ya kepada kita bahwa apa yang kita pelajari dan apa yang kita imani, jika kita benar-benar mengimani hal itu, pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Silahkan, David. Ya, thank you Mbak Yanti. Setelah kita berbagi pengalaman tentang apa yang kita dapatkan ketika kita membaca Roh Nubuat, ketika kita mau mencoba untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, Tuhan akan berikan jalan bagi kita. Tuhan akan buka jalan. Ya, mungkin itu bukan tidak sesuai dengan logika kita ya secara manusia, tapi namanya kalau kita mau beriman, bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan bukakan jalan. Ya, kita akan masuk dalam ayat penutup kita pada pembahasan kita pada hari ini. Ayat kita di dalam Yesaya pasal 8, ayat yang ke-20. Mungkin Kak Vincent bisa baca. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya. Jadi ayat ini mau mengundang kita. Ayat ini mau mengajak kita untuk menguji segala sesuatunya, termasuk tulisan-tulisan yang kita baca. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya di sini versi King James dikatakan to the law and to the testimony. Ketika tulisan itu atau kesaksian itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah terang. Ya. Dan yang mau saya katakan,
bahkan untuk roh nubuat sekalipun, kalau memang itu roh nubuat, pasti itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa uji sebenarnya. Roh nubuat pun kita boleh uji. Karena itulah prinsip yang diajarkan kepada kita di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Bagaimana kita tahu bahwa kesaksian ini benar? Bagaimana kita tahu bahwa buku ini benar? Bagaimana kita tahu bahwa yang dikatakan A, yang dikatakan B ini benar? Kita harus kembali kepada Alkitab. Ya, kembali kepada Alkitab, kita harus uji apakah memang benar tulisan ini benar, apakah benar bahwa yang orang katakan ini adalah benar. Ya, jadi sekali lagi, segala sesuatunya kita harus uji dengan Alkitab, kembali kepada Alkitab. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Priscilla dan David atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat ya, dan sudah menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara memakai buku roh nubuat secara fisik maupun aplikasi. Dan kiranya Tuhan memberikan pengertian dari surga agar kita bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Kita akan menutup seri pembahasan kali ini. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dilayangkan oleh Pak Vincent. Silakan. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak. Selama sabat ini, atas segala berkat-Mu, atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih juga atas pembelajaran sore ini. Kiranya itu akan berguna bagi kami masing-masing dan juga bagi orang lain. Sekarang kami akan menutup acara pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti pembahasan ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dimanapun berada, bisa disampaikan lewat WA di nomor yang ada di layar, lewat YouTube, chat YouTube, dan bisa lewat Facebook dan IG Grow with Him yang ada di layar juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semua. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye, thank you.